Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Adinda Salsabila dengan NIM 2388201044. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 tahun akademik 2024-2025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Bapak Unes MPD. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai penggunaan media presentasi dalam pembelajaran. Yang pertama ada pertimbangan pelaksanaan presentasi. Terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penguasaan topik atau materi yang akan dipresentasikan. Kita perlu memperhatikan atau menguasai topik materi yang akan dipresentasikan agar apa yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan akan menghambat penyampaian pesan kepada audiens. Yang kedua adalah persiapkan alat bantu presentasi dengan baik. Jadi, seorang pembicara harus mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi demi mencapai tujuan yang dikehendaki. Alat bantu presentasi misalnya papan tulis, spidol, transparansi, slide, komputer, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mampu menganalisis audiens. Pembicara perlu mengenal audiens melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, gimana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Terakhir, mampu menganalisis lingkungan dan tempat lokasi. Jadi, pembicara itu perlu mengenal atau menganalisis lingkungan presentasinya agar dapat mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Misalnya, bagaimana tata letak ruangan, bentuk meja, dan tempat duduk untuk audiens maupun lainnya. Adapun jenis-jenis media presentasi, di sini terdapat 5 jenis media presentasi. Yang pertama, media visual, menampilkan informasi dalam bentuk visual atau gambar. Contohnya PowerPoint, diagram, poster, dan lainnya. Yang kedua, media audio, yaitu media yang menyampaikan informasi melalui suara. Misalnya podcast, musik pendukung presentasi, rekaman suara, dan lain-lain. Yang ketiga, media audio visual, yaitu gabungan antara media visual dan audio, misalnya video animasi, film dokumenter, dan lain-lain. Yang keempat, media interaktif, yaitu media yang memungkinkan partisipasi aktif dari audiens, misalnya touchscreen, display, e-learning tools, dan lain-lain. Yang terakhir ada media cetak, yaitu media yang berbentuk fisik dan dicetak, misalnya handout, lembar kerja, buku paket, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai merancang bahan presentasi. Terdapat beberapa langkah dalam merancang bahan presentasi. Yang pertama, menentukan tujuan. Kita tidak hanya memikirkan apa yang ingin dicapai, tetapi juga bagaimana audiens akan merasakan atau berpikir setelah presentasi. Langkah yang kedua adalah menganalisis audiens. Audiens pastinya beragam, maka kita perlu mempertimbangkan menyesuaikan bahasa, contoh, atau konten untuk segmen yang berbeda. Yang ketiga, kembangkan pesan utama. Jadi kita harus merumuskan pesan utama dalam satu kalimat yang ringkas dan berdampak. Langkah yang keempat yakni buat kerangka presentasi. Yang terakhir, penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan. Kita perlu memastikan semua data dan informasi yang kita gunakan kredibel dan berasal dari sumber yang terpercaya. Kita juga perlu menyesuaikan tingkat detail data dengan pemahaman audiens. Terlalu banyak data mentah akan dapat membingungkan. Oleh karenanya, terdapat kriteria bahan presentasi yang baik. Yang pertama, berdasarkan fakta. Kedua, bersifat objektif. Ketiga, berisi poin-poin. Keempat, menggunakan gambar representatif. Dan yang kelima, mencantumkan sumber.
Terakhir, pelaksanaan presentasi. Presentasi itu terdiri dari pembukaan, penyampaian materi, dan penutupan. Yang pertama, pembukaan dimulai dengan salam, kemudian dilanjut dengan pertanyaan atau pernyataan yang menarik perhatian audiens. Kemudian, penyampaian materi dengan jelas, lugas, dan menarik. Kita perlu menyampaikan materi dengan jelas dan lantang dengan memperhatikan artikulasi, intonasi, dan kecepatan berbicara. Kemudian gunakan bahasa tubuh yang positif, misalnya dengan kontak mata, ekspresi wajah, dan gestur tangan. Selain itu, hindari membaca slide. Kita hanya perlu menyampaikan materi dengan bahasa sendiri dan gunakan slide sebagai bantuan visual. Selain itu, kita juga dapat menggunakan humor dan cerita agar membuat presentasi lebih interaktif dan menarik. Setelah itu, kita harus menyediakan waktu untuk tanya jawab. Ini bertujuan untuk melibatkan audiens dengan pertanyaan dan diskusi. Sekian video dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.